Selamat siang jemaat yang kekasih. Kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk siang hari ini, di mana kami kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan, kami mohonkan hikmat Tuhan, urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu. Demikian juga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, juga untuk siapapun yang mendengarkannya, juga terutama hamba-Mu sendiri yang menyampaikannya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam penyampaian firman Tuhan, pendalaman Alkitab kami pada siang hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Di dalam ayat yang ke-22 hingga yang ke-34. Kita membaca terlebih dahulu di dalam Injil Lukas 12 ayat 22 hingga yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang indah, yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah khawatir, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekat pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara yang kekasih, kita melihat bahwa pengajaran kekhawatiran kembali ditekankan oleh Tuhan. Bagaimana kekhawatiran yang berlebihanlah yang sebenarnya sedang diperlihatkan oleh Tuhan. Memang setiap manusia pasti akan mengalami apa yang disebut dengan kekhawatiran. Tetapi yang menjadi sesuatu hal yang disoroti oleh firman Tuhan adalah kekhawatiran yang berlebihan. Kalau kita melihat pada minggu yang lalu bagaimana seorang kaya yang bodoh, yang hidupnya terlalu berfokus kepada harta kekayaannya, di mana jiwanya merasa aman karena kekayaannya yang begitu melimpah-limpah. Tetapi dia lupa bahwa Tuhanlah yang sungguh-sungguh berkuasa di dalam segala sesuatunya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, itulah sebabnya di dalam ayat 22 dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu." Ada satu kata "karena itu". Jadi ayat ini adalah merupakan ayat kelanjutan di dalam ayat
yang di atas, yaitu bahwa betapa banyak ketamakan itu bisa menghancurkan seseorang. Tetapi dengan ketamakan pula, maka hal itu akan semua orang akan terus memikirkan harta kekayaan. Di dalam 2 Timotius 6 ayat 11 dikatakan bahwa engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu dan janganlah engkau mencintai dunia. Ketika kita melihat bahwa kita semua manusia ciptaan Allah, kita harus menjauhi semuanya. Tuhan memerintahkan kita semua untuk tidak menyiksa diri kita dengan memikirkan segala kekayaan dan ketamakannya. Bahkan pada pagi hari ini kita belajar tentang segala kekhawatiran. Karena segala kekhawatiran itu hanya membuat pusing dan sesuatu hal yang tidak akan pernah habis-habisnya. Firman Tuhan katakan janganlah engkau khawatir. Di dalam perumpamaan ini sebelumnya mengingatkan kepada kita semua minggu yang lalu tentang ketamakan seorang kaya dan kepuasan dirinya karena memiliki harta yang melimpah. Namun di dalam ayat-ayat selanjutnya kita melihat bahwa orang yang sedikit hartanya pun dia juga akan memikirkan apa yang akan dia makan, apa yang akan dia minum. Karena bagi orang-orang yang mengikut Tuhan, mereka memiliki sedikit harta mereka. Dan kemudian mereka mengikut Tuhan. Tetapi pesan firman Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hidupmu. Bagaimana kita akan melindungi diri kita dari segala panas terik, akan melindungi diri kita dari segala mara bahaya. Dan kita tahu bahwa dikatakan Tuhan menyediakan setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh tubuh kita. Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh kehidupan kita. Sehingga dikatakan apa yang hendak kita makan atau kita pakai. Bapak Ibu Saudara kekasih, siapakah kita manusia? Apakah kekhawatiran itu hanya bagi Bapak Ibu saja? Saya pun sebagai hamba Tuhan mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran dilanda oleh siapa saja. Kita tidak bisa menutupi bahwa kita ini lebih rohani dari orang lain sehingga kita tidak pernah khawatir. Kita tahu manusia yang terbatas sangat khawatir. Tetapi kekhawatiran yang berlebihanlah yang Tuhan tidak perkenankan. Karena kekhawatiran yang berlebihan itulah kadang-kadang kita melupakan bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kehidupan kita. Tuhan sanggup menyediakan setiap kebutuhan hidup kita. Tuhan tahu dan sanggup memelihara kita semua. Bahkan mengapa dikatakan kita jangan mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Karena di dalam ayat 23 dikatakan bahwa sebab hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan memberi kita hidup, Tuhan juga yang akan menyediakan apa yang diperlukan oleh kehidupan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyokong kehidupan kita hari lepas hari. Dia akan melindungi kita, dia yang akan menolong kita. Ayat 24 dikatakan perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang ataupun lumbung. Namun diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Burung-burung tidak menabur dikatakan oleh firman Tuhan. Juga tidak menuai. Tidak pernah khawatir dan cemas bagaimana tubuh mereka nanti. Kita tahu Bapak Ibu bahwa kita lebih daripada burung-burung itu. Kalau burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan, bukankah kita melebihi burung-burung itu? Percayakanlah hidup kita kepada Allah, itu semua adalah urusan Allah. Karena kita tahu Allah lah yang memberikan kita hidup, Dia yang akan memelihara hidup kita. Hidup kita lebih berharga daripada burung-burung itu. Demikian dalam ayat 27 dan 28 dikatakan, perhatikan juga bunga bakung, tidak meminta, tidak menenun, namun Tuhan mempercantik bunga bakung yang dengan begitu indahnya. Tuhan mendandani bunga bakung. Apalagi kita Bapak Ibu, bukankah kita lebih berharga daripada bunga-bunga yang diciptakan Tuhan dengan segala keindahannya? Kita adalah makhluk-makhluk yang berharga di mata Tuhan.
Kita tahu bahwa Tuhan bukan hanya akan mempercantik kehidupan kita, tetapi Dia juga yang akan terus memberikan penyertaan-Nya kepada setiap kita. Dia yang akan memelihara dan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan yang akan memelihara dengan indahnya di dalam setiap kehidupan kita. Kalau bunga bakung tidak memintal, tidak menenun, Tuhan percantik bunga bakung itu. Apalagi kita Bapak Ibu, Dia yang akan terus mendandani hidup kita sedemikian rupa. Sehingga hidup kita terus semakin indah dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam ayat 26 dikatakan bahwa jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Kita tidak bisa menciptakan barang yang kecil sekalipun yang ada dalam dunia ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Karena ketika Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya di dalam dunia ini, bukankah Tuhan juga yang akan memelihara dan memberikan kepada kita pertolongan? Dia yang akan terus memelihara setiap kita semua. Ayat 27 dikatakan, lihat bunga bakung yang tidak memintal. Bahkan Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah daripada salah satu bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu hai orang yang kurang percaya. Dikatakan sekali lagi kekhawatiran itu ada, kekhawatiran yang berlebihan itu ada di dalam diri orang yang kurang percaya. Kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kurang percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita, mencukupi kehidupan kita. Dikatakan bahwa di dalam Ulangan 8 ayat yang keempat kita diingatkan oleh Tuhan bagaimana ketika bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Dikatakan pakaian yang mereka pakai tidak menjadi buruk di tubuh mereka. Itu mengingatkan kepada setiap kita ketika bangsa Israel 40 tahun dipelihara Tuhan dengan indahnya. Bagaimana kita? Dikatakan ketika kita khawatir, kita janganlah menjadi orang yang kurang percaya. Karena kita melihat sejarah bangsa Israel di mana Tuhan sanggup membuat pakaian yang mereka pakai tidak menjadi rusak di tubuh mereka. Dan kekhawatiran yang berlebihan inilah yang disebabkan oleh lemahnya iman kita. Sebab itu kita semua belajar untuk terus meyakini bahwa Tuhan sanggup mencukupi setiap kebutuhan kita. Tuhan sanggup meruntuhkan setiap kubu kekhawatiran kita yang akan membuat kita susah di dalam kehidupan kita. Ayat 25 dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Diingatkan di dalam ayat 25 bahwa segala kekhawatiran itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran itu sia-sia, kekhawatiran itu tidak berguna. Karena itu bodohlah kita jika kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran tidak akan membantu apa-apa untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Malah akan mengganggu ketenangan kita. Mengapa kita memusingkan hal-hal yang jauh, yang berada di luar jangkauan dan kekuatan kita? Bergantunglah kepada pemeliharaan Allah. Jalan hidup kita itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena kekhawatiran tidak akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Tetapi kita akan mengalami banyak kekesalan, banyak kekecewaan yang akhirnya tidak akan memperbaiki keadaan kita. Malah memperburuk semuanya itu. Di dalam ayat 29 juga dikatakan, janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Jika kita terlalu berlebihan mengejar hal-hal duniawi, sekalipun hal itu memang diperlukan
di dalam kehidupan kita. Maka dari itu sangatlah baik bagi kita supaya kita tidak mempersoalkan apa yang dimakan, apa yang diminum. Karena kecemasan itu hanya memusingkan kita dan akan membawa kita kepada sesuatu hal yang tidak henti-hentinya dan menjadikan kita kelemahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi dikatakan mintalah kepada Allah, jangan ragu-ragu, berdoalah kepada Allah hari demi hari. Jangan hidup kita terus dirisaukan dengan segala sesuatu keperluan hidup kita dan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tertekan. Janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan merisaukan semuanya, karena kita tahu itu semua akan menjadi sama dengan orang-orang dunia. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, bahwa kekhawatiran itu dikatakan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Kalau kita melihat bahwa dunia saja, kalau kita memperhatikan apa yang senantiasa dibutuhkan oleh tubuh kita, maka kita sebenarnya kita tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan. Biarlah kita tidak hanya memperhatikan tubuh kita, tetapi kita juga memperhatikan jiwa kita. Karena bukankah jiwa kita lebih berharga di hadapan Tuhan? Dan Bapa di surga dikatakan memperhatikan dan mengurus segala sesuatu keperluan kita. Dia pasti akan memikirkan setiap kebutuhan kita, bahkan mencukupkannya. Bukankah di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan bahwa Allah kita akan memelihara kita, memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ayat yang menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Biarlah kita percayai bahwa Dia sanggup memeliharakan kita. Di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan, ada beberapa jemaat juga menceritakan bagaimana kehilangan pekerjaan. Penghasilan berkurang, kebutuhan tetap bahkan semakin meningkat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita terus ditakuti dengan kekhawatiran? Apakah kita terus dibayang-bayangi dengan ketakutan-ketakutan tentang masa depan hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kekhawatiran yang berlebihan tidak ada gunanya, tidak membawa apa-apa, dan semua itu sia-sia. Ketika kita mengalami kekhawatiran, kita semua ketika sedang mengalami kekhawatiran, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bawalah setiap kekhawatiran kita, bawalah setiap kebutuhan kita, keperluan kita, keinginan kita kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kita pertolongan. Ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaannya. Apa yang dimaksud dengan carilah kerajaannya? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa melihat ayat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa biarlah kita boleh bukan hanya memikirkan masalah atau soal makanan dan minuman saja, tetapi kita boleh memikirkan soal kebenaran, damai sejahtera. Itu yang juga dipentingkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memikirkan semuanya itu, maka dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita bukan semata-mata hanya memikirkan keperluan jasmani kita, tetapi kita tidak pernah merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, memikirkan tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mendapatkan sejahtera daripada Allah. Maka semuanya itu
Dikatakan kalau kita boleh mencari, bahkan kita terus memikirkannya dan merenungkannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bagaimana caranya kita mencari kerajaan itu? Dikatakan bahwa artinya adalah kita boleh menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita menempatkan Yesus sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita memprioritaskan kebenaran, ketika kita memprioritaskan Yesus di atas segala-galanya, karena dialah yang utama di dalam kehidupan kita. Bukan semata-mata hanya keperluan jasmani kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi segala-galanya dan utama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa biarlah kita tidak memikirkan akan semuanya itu. Dan dalam ayat 32 dikatakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Perkataan ini sangat menghiburkan. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Dikatakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Hal ini menggambarkan kepada kita ini kawanan kecil. Maksudnya adalah bahwa kita adalah domba-domba yang berjumlah sedikit dan lemah. Memang dikatakan kawanan ya, jadi sekelompok daripada domba-domba yang sedikit dan lemah. Namun kita akan merasa aman di bawah naungan Sang Gembala itu. Kita akan berbaring dengan tenang karena kita ada di dalam naungan kuasa Gembala yang agung. Allah akan mempersiapkan kerajaan bagi kita yang percaya, dan kerajaan itu akan menjadi milik kita semua ketika kita percaya kepadanya. Pengharapan ini tentunya disertai dengan keyakinan bahwa kerajaan itu sanggup membungkamkan segala ketakutan yang dialami oleh kawanan kecil Kristus di dunia ini. Janganlah takut menghadapi semuanya. Janganlah takut dengan segala permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu tidak akan menjadi penghalang untuk kita mendapatkan kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Kita tahu bahwa kerajaan itu pasti akan kita miliki. Dan kerajaan itu sudah dekat. Dan tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita tidak perlu takut dan ragu bahwa Dia akan membawa kita ke sana. Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat sesuatu bagi jiwa kita. Sehingga bukan semata-mata kita hanya memusingkan, memikirkan keperluan daripada jasmani kita. Tetapi kemudian di dalam ayat selanjutnya kita diajarkan untuk boleh melakukan sesuatu sehingga kita bisa mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Kita baca di dalam ayat yang ke-33, firman Tuhan katakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua dan seterusnya. Di dalam ayat ini mengatakan jualah segala milikmu. Apakah berarti kita semua ayo rame-rame menjual harta milik kita begitu? Dan kita tidak memiliki apa-apa sedikit pun? Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita melekat kepada dunia dengan segala kekayaannya. Janganlah kita melekat kepada dunia dan segala sesuatu yang kita miliki di dalamnya. Bahkan kalau perlu kita bisa menjual segala milik kita, maksudnya ketika kita benar-benar rindu supaya kita bisa menolong dan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkannya. Maka jualah segala milik kita. Bahkan ketika mungkin itu harta itu menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Maka dikatakan jualah segala milik kita. Berikanlah sedekah dengan cara yang benar. Karena sungguh itu akan menjadi aman tersimpan di dalam kerajaan surga. Arahkanlah hati kita bukan kepada dunia, tetapi tetapkanlah hati kita kepada harapan kepada Tuhan. Buatlah pundi-pundi yang tidak akan menjadi tua dan tidak dapat menjadi kosong. Isilah hidup kita dengan perbuatan baik. Sebab Allah itu adil. Dia akan mengingatkan segala perbuatan baik kita. Dan ini adalah kekayaan kita di surga. Bagaimana kita memperkaya kita di dalam kerajaan surga. Yaitu dikatakan karena harta di surga itu tidak pernah akan habis dan tidak pernah akan kurang.
Harta di surga itu tidak akan dirampok dan pencuri tidak akan mendekatinya. Dan harta yang tersimpan di surga itu tidak dapat dijamah oleh musuh. Inilah harta yang tidak akan rusak karena disimpan, apalagi berkurang karena digunakan. Dikatakan oleh firman Tuhan, ngengat tidak akan merusakkannya. Kalau kita misalnya menyimpan barang-barang kita, pakaian kita, ngengat itu merusakkan semuanya itu. Tetapi ketika kita dikatakan menyimpan harta kita di surga, ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Jadi kita simpanlah harta kita di surga, sehingga kita tidak pernah akan mengalami takut kehilangan. Dan kita terus tidak akan berpaut kepada semata-mata harta yang ada dalam dunia ini. Tetapi kita akan terus berpaut hanya kepada Tuhan yang sanggup memberkati setiap kehidupan kita. Ayat 34 dikatakan sebagai penutup dalam perikop ini, dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika kita terus memikirkan segala harta benda di dalam dunia ini, maka hati kita ada di sana. Tetapi ketika kita mengumpulkan harta kita di dalam surga, maka kita terus mengarahkan hati kita ke surga, mengarahkan hati kita kepada Allah. Allah yang menjadi segala sumber pemelihara dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kemudian kita akan lanjutkan di dalam ayat 35 sampai dengan yang ke-40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Bapak Ibu yang saudara yang kekasih, Tuhan juga memerintahkan kepada murid-muridnya supaya bersiap-siap dan berjaga-jaga menyambut kedatangannya. Ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hamba-hambanya yang berada dalam keadaan yang pantas untuk menyambut kedatangan tuannya. Mereka harus didapati sebagai hamba-hamba yang selalu siap dan layak sebagai seorang hamba dengan tetap berikatkan pinggang. Ini menunjukkan bahwa hamba yang siap pergi kemanapun dia diutus. Hamba itu siap melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan mereka. Dengan jubah yang tetap terikat rapih, serta mereka tetap menyalakan pelita untuk menerangi ketika Tuhan mereka datang dan sampai kepada rumah yang mereka akan datangi. Ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dalam perkawinan. Kita tahu bahwa Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-hambanya. Kita bukan hanya hamba yang bekerja untuknya, melainkan kita juga menjadi hamba-hamba yang ditugaskan untuk selalu menanti kedatangannya. Hamba yang menantikan kedatangannya itu akan melakukan perbuatan yang memuliakan dan akan menyukakan tuannya. Dia akan menjalankan apa yang diinginkan oleh tuannya. Dan kita juga harus terus menantikan dan mengharapkan kedatangan tuannya. Kita harus menanti-nantikan tuannya dengan tetap duduk berjaga-jaga sampai larut malam. Sehingga ketika tuannya terjaga, hambanya siap menyambutnya. Jadi yang diharapkan dan diinginkan di sini adalah kita sebagai hamba-hambanya harus siap sedia dan membuka pintu baginya kapanpun dia datang. Ayat 37 berkata, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.
Kristus adalah Tuhan kita. Walaupun dia pergi dari kita, tetapi dia berjanji dia akan datang kembali. Hamba-hamba Kristus sekarang sedang di dalam masa penantian. Ia akan melihat bagaimana tanggung jawab hamba-hambanya. Dan hari itu adalah hari yang menentukan bagi mereka. Apakah mereka akan tetap tinggal bersama-sama dengan Sang Tuhan? Atau mereka akan diusir keluar ketika mereka didapati tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tuannya. Hamba-hamba yang didapati di dalam keadaan siap dan dengan sikap yang baik dan bertanggung jawab ketika tuannya datang. Maka dikatakan berbahagialah hamba itu. Berbahagialah hamba itu karena dia akan mendapatkan kedudukan, mereka dinaikkan dan mereka akan mendapatkan kehormatan yang jarang diterima oleh semua orang. Bagaimana kita memperhatikan di sana, kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang kemudian dikatakan ketika kita tidak tahu kapan tuannya itu datang, pada tengah malam, dini hari, tetapi dia akan berbahagia ketika dia dalam keadaan siap sedia. Walaupun kedatangan Tuhan kembali tidaklah pasti, dia datang pada waktu malam atau larut malam, dia datang pada tengah malam atau dini hari. Tetapi ketahuilah, dikatakan Tuhan itu datang seperti pencuri. Kalau kita tahu ketika pencuri akan datang ke rumah kita, maka dikatakan kita tidak akan membiarkan rumah kita dibongkar, bukan? Demikian juga kita diberikan satu kesempatan, sesuatu hal di mana Tuhan memberikan kita pengingat, yaitu supaya kita siap sedia, supaya kita terus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan dia akan datang. Maka biarlah kita bersiap-siap, karena ketika kita tahu kapan serangan itu ada dan kita bersiap-siap hanya pada serangan itu terjadi. Itulah sebabnya kedatangan Tuhan tidak diberitahukan kapan Tuhan akan datang. Dan karena dikatakan di situ jikalau Tuhan tahu kapan pencuri itu datang, maka dia pastinya tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Demikian juga kita tahu bahwa ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tahu kapan Tuhan kita datang, maka biarlah kita bersiap-siap bagaikan seorang yang tidak mengetahui kapan pencuri itu datang, sehingga selalu kita berjaga-jaga. Tetaplah berjaga-jaga seperti seseorang yang tidak mengetahui dan supaya rumahnya tidak dibongkar. Ayat 40 dikatakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Anak manusia datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sama seperti ketika pencuri datang, tidak memberitahukan kapan dia datang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah kita boleh siap sedia. Karena kedatangan anak manusia tidak memberitahukan terlebih dahulu. Dia tidak membicarakan tentang kapan dia datang, tetapi berbicara tentang kepastian bahwa dia akan datang. Dikatakan bahwa dia datang seperti seorang yang baru pulang daripada perkawinan. Dia datang ketika mungkin banyak di antara kita tengah mengalami kelengahan. Bukan dia datang ketika semua merasa aman-aman, tetapi ketika semua mungkin acuh tak acuh, tidak peduli dengan peringatan, dan justru dia akan datang. Sehingga biarlah ketika kita tidak mengetahui kapan Tuhan itu datang, waktu dan saatnya, maka biarlah kita tetap berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu pukul berapa, tetapi kita harus siaga, harus waspada. Pada tengah malamkah, pada siang harikah, kita biar melihat bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri di waktu malam yang akan menghancurkan. Dan jika tuan rumah saja akan berjaga-jaga, maka sikap kita yang berbijaksana adalah kita boleh menjaga keberadaan jiwa kita. Siap sedia seperti tuan rumah tahu kapan pencuri itu datang. Kita baca ayat selanjutnya dalam ayat 41 hingga yang ke-48. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan
dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Di dalam ayat 48, ayat 41 dikatakan Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dalam perumpamaan itu? Kami di sini seolah-olah mereka menyatakan bahwa kami adalah pengikut Tuhan yang setia, kami adalah hamba-hamba Tuhan, kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Dan justru di saat itu Petrus seolah-olah menjadi juru bicara para murid pada waktu itu. Dan kita patut bersyukur Petrus memiliki begitu banyak keberanian ya, sehingga pada saat itu dengan penuh keberanian Petrus bertanya kepada Tuhan, ya, apakah perumpamaan itu adalah kami murid-muridnya. Tetapi justru dikatakan Tuhan tengah mengingatkan kepada mereka bahwa maksud daripada semuanya itu bukan hanya ditujukan kepada Petrus dan murid-muridnya, tetapi dikatakan juga secara khusus kepada setiap orang-orang Kristen secara umum ya. Bagaimana kita sebagai hamba-hamba daripada Tuhan, dikatakan kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa untuk menantikan kedatangannya. Ayat 46 dikatakan, jawab Tuhan, jadi siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhan yang menjadi kepala atas hambanya. Perkataan ini secara khusus ditujukan kepada para hamba-hamba di dunia ini. Dia sebagai pengurus di rumah Tuhan di dunia ini. Dan Tuhan kita yaitu Kristus, sang pemilik daripada rumah itu. Ada hal yang diberitahukan, kewajiban sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai pengurus daripada rumah itu yang dipercayakan kepada mereka adalah bahwa mereka sebenarnya setengah diangkat sebagai kepala atas rumah tangga Allah. Dan di bawah Kristus yang merupakan pemilik rumah itu. Hamba-hamba Kristus ditugaskan untuk mengabarkan Injil, untuk memberikan makanan, untuk memberikan firman Tuhan. Bagaimana mereka boleh menerima segala anugerah Tuhan di dalam mereka menerapkan atau menerima meterai anugerah di dalam baptisan dan perjamuan kudus. Tugas daripada semua hamba-hambanya adalah memberikan makanan kepada anak-anak dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Makanan yang pantas yang disediakan kepada mereka. Dan inilah satu hal yang meyakinkan dan menghiburkan kita. Yaitu dikatakan mereka memberikan makanan pada waktunya. Dan dikatakan di sana juga mereka boleh memberikan yang terbaik ya. Bahkan mereka harus berlaku setia dan bijaksana. Setia kepada tuannya, setia juga kepada hamba-hambanya yang lain. Dan kata bijaksana di sini adalah di dalam hal memanfaatkan dan memberikan kehormatan bagi tuan mereka di dalam kita diberi kesempatan untuk melayani keluarga, melayani hamba-hamba yang lain. Sehingga dikatakan dalam ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Kebahagiaan apa yang akan diperoleh bagi hambanya yang setia dan bijaksana? Yaitu mereka yang bekerja dan tidak bermalas-malasan.
Mereka yang terus menjadi kepala rumah tangga Allah dengan menjadi seorang hamba yang setia terhadap hamba yang lain. Dan juga berbahagialah hamba yang tengah melakukan tugasnya seperti apa yang seharusnya tuannya perintahkan, yaitu memberi makan kepada hamba-hamba yang lain. Dengan cara menyampaikan tugas-tugas seorang hamba Tuhan ya, menyampaikan firman, memberikan makanan ya sebagai makanan rohani bagi mereka. Sehingga pada saatnya ketika tuannya itu datang, dikatakan mereka yang bertahan sampai pada akhirnya, tuannya akan memberikan hamba itu kedudukan yang lebih tinggi daripada pengurus rumah yang bertugas memberikan pelayanan yang lebih rendah. Ya akan diberikan kedudukan yang lebih tinggi dan lebih besar. Itulah sebabnya ayat 44 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Hamba-hamba itu akan mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan karena dia menjadi hamba yang setia. Sehingga dia akan mendapatkan belas kasihan yang lebih banyak lagi. Dia akan mendapatkan imbalan yang berlimpah atas kesetiaan mereka kepada tuannya. Namun apa yang terjadi ketika hamba itu jahat dan yang berkata di dalam hatinya Tuhan itu tidak datang-datang. Sehingga hamba yang jahat itu akan memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Bahkan mereka akan makan, minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu datang pada hari yang tidak disangkakannya. Dan kemudian tuan itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan hamba-hamba yang tidak setia. Itu adalah satu gambaran yang begitu mengerikan tentang gambaran penghakiman yang akan menimpa kepada setiap orang yang berbuat jahat dan tidak setia. Ketika hamba-hamba yang jahat itu mulai bertengkar dan mulai berbuat cemar dan mereka diminta pertanggungjawaban. Dan pada saat itu juga mereka akan dihukum dengan berat. Karena kedatangan Kristus kedua kali itu menjadi satu peristiwa yang mungkin masih lama, tetapi kedatangannya terasa menyusahkan bagi hamba yang jahat. Sehingga dia katakan, Tuanku tidak datang-datang. Maka pada saat itu dia akan berbuat seenaknya. Dan kesabaran Kristus seringkali disalah mengertikan dengan arti bahwa Tuhan sedang menunda-nunda kedatangannya dan membuat sebagian umatnya menjadi kecewa. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pada saat itu ketika didapati menjadi hamba-hamba yang jahat, maka justru tuannya itu akan melakukan apa yang sudah dia lakukan kepada hamba-hambanya yang lain. Kematian dan penghakiman akan menjadi sesuatu hal yang mengerikan bagi hamba-hamba yang tidak setia dan jahat. Mereka akan dibuat terkejut dengan kematian yang datang tiba-tiba pada saat mereka tidak menyangkanya. Dan mereka akan mengalami kesengsaraan yang tiada akhirnya. Bahkan mereka juga disatukan dengan orang-orang yang tidak percaya lainnya. Ayat 47 sampai 48 dikatakan bahwa adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya itu, dia akan tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang kehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa yang tidak tahu kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hamba yang tahu akan mendapat hukuman yang lebih menyakitkan. Tetapi hamba yang tidak tahu itu akan mendapat sedikit pukulan dan hukuman. Dan itu adalah satu peringatan karena ketidaktahuannya. Ketidaktahuan akan kewajiban kita menjadi alasan keringanan dosa kita. Orang yang tidak tahu kehendak tuannya karena kecerobohan dan kelalaian tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengetahui kewajiban itu. Demikian juga ketidaktahuan orang Yahudi, mereka menghukum Kristus dan Kristus memandang ketidaktahuan orang Yahudi sebagai alasan bagi perbuatan mereka. Jadi, jika kita tahu kewajiban kita, namun ketidaktahuan itu, maka dosa kita pun lebih berat. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya namun melakukan kehendaknya sendiri,
akan menerima banyak pukulan. Allah dengan adil akan memberikan hukuman yang lebih berat dan bagi mereka yang menyalahgunakan pengetahuan yang sudah ia dapat. Kita lanjutkan di dalam ayat 49 sampai dengan 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, bagian ini kita lihat ya bagaimana penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus dan penderitaan yang akan dialami oleh pengikutnya. Ayat 49 mengatakan bahwa aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Ya. Api di sini adalah sebagai bentuk satu penganiayaan ya. Kristus bukan yang menjadi penyebab penganiayaan itu. Sebab penganiayaan terjadi karena adanya para pengacau. Namun ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi untuk menguji mereka. Api yang telah menyala di dalam bentuk permusuhan orang-orang Yahudi yang tidak saleh terhadap Kristus dan pengikutnya. Jadi permusuhan akan terjadi bagi orang-orang Yahudi yang tidak saleh terhadap Kristus dan pengikutnya. Penganiayaan akan dialami. Tetapi dikatakan dalam ayat 50, aku harus menerima baptisan itu, betapapun susahnya. Jadi Kristus sudah memperlihatkan sebelumnya bagaimana penderitaannya. Ia tahu apa yang akan dialaminya. Tetapi ketika Tuhan tahu apa yang akan dialaminya, gambaran penderitaan yang dialami oleh Tuhan digambarkan dia menerima baptisan. Kenapa dia menggambarkan penderitaan itu sebagai baptisan? Bukan sebagai gambaran luapan api. Tetapi digambarkan bahwa penderitaan itu sebagai sesuatu hal yang menguduskan. Kristus di dalam penderitaannya mempersembahkan dirinya sebagai kehormatan kepada Bapaknya. Menasbiskan dirinya sebagai imam untuk selama-lamanya. Sehingga dengan semuanya itu, Kristus menggambarkan segala penderitaannya untuk memberikan satu penguatan. Yaitu bahwa setiap umatnya yang percaya akan penderitaan dan kematiannya, maka dikatakan dia akan memperoleh kemuliaan di dalam semua penderitaan yang sudah dialaminya. Ketika Tuhan sudah mengalami setiap penderitaannya, demikian juga setiap pengikut-pengikutnya akan mengalami penderitaan itu. Tetapi dikatakan satu saat mereka juga akan menerima kemuliaan, sama seperti ketika Tuhan sudah menerima kemuliaan itu. Sama seperti ketika seorang wanita sakit bersalin, tetapi sakitnya hilang setelah bayi itu lahir. Ayat 51 dikatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku, bukan damai, tapi pertentangan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dikatakan bahwa Yesus datang. Dan bagaimana mereka semua dikatakan akan menanggung segala kesusahan dan kesulitan. Karena dikatakan kadang kita menyangka kedatangan Kristus untuk memberikan kebahagiaan. Tetapi di sana dikatakan justru bukan kebahagiaan atau kedamaian. Tetapi Tuhan akan memberikan pertentangan. Namun dikatakan semuanya itu akan menjadi satu kemuliaan ketika mata kita terus tertuju kepada penderitaan itu. Karena pemberitaan Injil itu mengakibatkan memang banyak pertentangan. Rancangan Injil itu akan bukan hanya menyatukan manusia satu dengan yang lain, namun bagi orang-orang yang menentangnya sehingga menjadi permusuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ayat 52 dikatakan karena itu mulai dari sekarang dia akan mendatangkan pertentangan antara 5 orang di antara satu rumah, 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan.
Ayah melawan anak laki-laki melawan ayahnya dan seterusnya. Jadi pertentangan ini dimulai di dalam keluarga. Bagaimana ketika keluarga itu sudah mendengarkan pemberitaan Injil, tetapi mungkin setiap keluarga tidak percaya akan pemberitaan Injil itu. Sehingga di dalam keluarga itu akan terjadi perpecahan. Perpecahan di antara kerabat-kerabat terdekat. Ini terjadi karena yang satu percaya kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan, tetapi yang satu tidak. Sehingga dengan demikian orang yang percaya kepada Kristus, dia terus memberitakan Injil, dia semangat untuk mempertobatkan orang itu dengan perkataan dan tindakan kasihnya. Tetapi justru orang itu tidak mau menerimanya. Sehingga terjadilah pertentangan. Dikatakan bahwa orang yang merasa tidak percaya itu menjadi berang, menjadi marah, benci, dan akhirnya menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan mereka akan saling bertentangan, firman Tuhan katakan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan seterusnya. Semangat fanatisme itu akan memutuskan tali persaudaraan dan kasih sayang di antara keluarga. Namun dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa sekalipun Tuhan seolah-olah sedang membuat pertentangan, membuat kerenggangan di dalam satu keluarga, tetapi kita percaya bahwa sebenarnya Tuhan akan menyerahkan orang-orang menjadi seorang yang sangat dekat dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kalau kita melihat bagaimana kedatangan Tuhan membawa pemisahan, namun kita semua harus berhati-hati dan terus waspada di dalam keadaan semuanya itu. Bagaimana kita bisa menilai zaman ini? Dalam ayat 54 sampai 59, firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan mereka ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Perikop terakhir yaitu bagaimana menilai zaman. Setelah Tuhan memberikan pelajaran kepada murid-muridnya pada ayat-ayat sebelumnya, namun pada saat ini Tuhan berbalik mengajar kepada orang banyak, yaitu bagaimana Tuhan mengajarkan kepada orang banyak tentang menilai zaman. Bagaimana dalam ayat 54 dikatakan, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Tuhan berkhotbah kepada orang banyak secara umum, supaya mereka menjadi lebih bijak. Mereka tahu berhubungan dengan masalah jiwa mereka. Biarlah mereka boleh memahami jalan Tuhan yang baik. Supaya mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Supaya mereka menjadi bijak. Ketika mereka bijaksana di dalam hal cuaca, mereka bisa mengamati angin dan awan. Bagaimana bisa memperkirakan datangnya hujan dan panas terik. Dari semuanya itu juga Tuhan mengajarkan, mengingatkan supaya juga bisa menduga apa yang akan terjadi pada saatnya nanti. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita bisa membaca awan mendung berarti mau hujan. Demikian juga di dalam segala keadaan yang sudah terjadi saat ini. Kita harus belajar bahwa sebenarnya kedatangan anak manusia juga segera akan terjadi. Ayat 55 dikatakan, apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Dan berdasarkan dengan digenapinya perkiraan cuaca mereka, maka mereka akan memasukkan jerami gandum mereka ke dalam rumah, bahkan kemudian mengeluarkan kembali dan untuk menjemurnya. Dan mereka juga membawa bekal pada saat mereka berpergian.
Demikian juga Tuhan memberikan peringatan ketika akan apa yang akan terjadi pada saat ini. Peringatannya apa? Yaitu ayat 56 dikatakan, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilai, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Orang-orang munafik yang mengaku bijaksana, namun sebenarnya tidak mengaku, mereka tidak sedang percaya dan bahkan mereka sedang tidak menanti-nantikan kedatangan Tuhan dan kerajaannya. Mereka sama sekali tidak ingin menyambutnya. Mereka juga tidak bisa menilai zaman ini. Sehingga firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat menilai bahwa sekaranglah waktunya bagaimana sebenarnya Tuhan sedang memberikan petunjuk sama seperti yang tertulis di dalam nubuatan perjanjian lama. Apakah Mesias akan muncul? Sehingga dengan semuanya itu mengapa kita tidak sadar bahwa kita memiliki satu kesempatan yang tidak akan ada lagi, yaitu bahwa waktunya tidak akan lama lagi, bahwa sesungguhnya kedatangan Kristus semakin dekat. Ayat 57 berkata, dan mengapakah engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Dikatakan bahwa kita tidak hanya bodoh, tidak peduli dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu hal pernyataan ilahi dan mereka bahkan tidak menghiraukan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada mereka. Dikatakan mereka begitu bodoh karena hal-hal yang berkaitan dengan alam saja mereka memperhatikan, tetapi dengan keadaan yang terjadi sehari-hari ataupun keadaan suatu dalam dunia ini tidak diperhitungkan. Tidak ada yang baik daripada kita ketika kita berserah kepada hukum-hukum itu. Kita berserah kepada hukum Kristus yang benar, yaitu bahwa segala sesuatu di dalam Kristus benar adanya. Biarlah kita segera berdamai dengan Allah selama masih ada waktu dan sebelum terlambat. Ayat 58 berkata, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di jalan, supaya jangan engkau diseret pada hakim dan hakim itu menyerahkannya kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Kita harus menyelesaikan masalah kita. Kita harus berusaha berdamai dengan Tuhan, supaya dikatakan apa? Kita dibebaskan. Kita tidak dijatuhkan kepada penghakiman atau penghukuman, dijatuhkannya kepada kita, dan supaya tidak dihukumnya sesuai dengan hukuman yang berlaku. Jadi selama kita hidup, kita berada di tengah jalan. Dan sekaranglah waktunya kita bertobat, kita beriman kepada Kristus sebagai pengantara sekaligus pemerintah. Jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa sebelum Kristus berlambatan datang, maka ketika kita berada di tengah jalan, ketika kita berada di dalam kehidupan ini, bertobatlah dan berimanlah kepada Kristus. Karena Kristuslah sebagai pengantara itu dan sebagai pemerintah yang akan segera memberikan kita satu penghukuman itu. Sehingga dalam ayat 59 berkata, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Di dalam perkara duniawi, kita bersikap bijak, kita bersepakat dengan orang-orang dan kita tidak bisa melawan mereka. Kita bisa berdamai dengan musuh kita dan bagaimana kita juga bisa mengambil tindakan yang tepat untuk kita berdamai. Ya, bagaimana dikatakan jika engkau dengan lawanmu menghadap pada pemerintah, mengajukan perkaranya, maka dikatakan ketika musuhmu menang, maka engkau akan terancam, dilemparkan ke dalam penjara. Karena itu cara yang bijak adalah menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang bijak tidak akan membiarkan perselisihan itu semakin hebat, tetapi kita mau menyelesaikannya. Kita tidak akan berbuat demikian seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan tentang bagaimana seseorang yang menghadapi permusuhan dengan seseorang tetapi segera tidak menyelesaikannya. Sehingga temannya itu membawa kepada pemerintah dan kemudian pemerintah memberikan penghukuman. Gambaran ini diberikan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bagaimana ketika dosa kita ada, maka kita menjadi musuh Allah. Jadi janganlah sampai kita dibawa kepada satu penghukuman. Tetapi sebelum penghukuman itu dijatuhkan,
bila kita berdamai terlebih dahulu dengan Allah. Karena Allah di dalam Kristus telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dengan meminta kita sungguh-sungguh berdamai dengannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah kita menyerahkan diri kita untuk kita didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Karena ketika kita menilai zaman yang ada, maka tidak berlambat-lambatan lagi Tuhan segera datang. Dan sebelum Dia datang sebagai hakim yang adil, maka biarlah kita sudah mengalami satu pertobatan. Kita sudah mengalami pendamaian itu melalui Kristus Yesus. Karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah di dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya. Kita bersyukur karena Kristus menjadi pengantara. Sehingga kita dengan Allah tidak lagi menjadi seteru. Tetapi kita dengan Allah menjadi seorang yang didamaikan. Dan kemudian dikatakan kita tidak lagi menerima penghukuman, tetapi kita akan memperoleh satu pendamaian yang Allah sediakan bagi kita. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, tentunya banyak hal-hal yang masih kurang. Nanti sebentar kita akan mendengarkan firman yang akan dipaparkan, disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Biarlah itu boleh semakin menyempurnakan dan melengkapi semuanya. Bila terang Roh Kudus juga yang akan terus memberikan kita pertolongan sehingga kita boleh dimengertikan oleh firman-Nya dan kita boleh bertumbuh-tumbuh di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menyempurnakan di mana firman-Mu sudah hamba sampaikan. Bila kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan, terang Roh Kudus yang akan terus memberikan pimpinan kepada kami. Sehingga kami terus boleh menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang baik. Hamba-hamba Tuhan yang terus menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengisi kehidupan ini dengan suatu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Berbuat bijak, berbuat baik, dan boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan menyempurnakan setiap firman yang sudah hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pendalaman Alkitab yang bisa saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin.